Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan saat terjadi pertarungan sengit antara Sawung Sariti dan Aryo Saloko, tiba-tiba muncullah Suro Dipoyono, kakek kedua anak tersebut, menengahi dan memisahkan pertengkaran tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Aryo Saloko masih berdiam diri. Belum ada kata-kata yang mampu melontar dari mulutnya. Ketika tiba-tiba matanya menjadi panas, Aryo menengadahkan wajahnya ke langit seperti ia belum pernah melihat bintang yang bertaburan. Sementara itu Ki Ageng Suro Dipoyono memandang berkeliling halaman. "Kakang Wonomerto," gumamnya. Wonomerto mendekati Ki Ageng Suro Dipoyono yang telah bersama-sama memerintah tanah perdikan ini puluhan tahun. Ia menepuk bahu Wonomerto sambil berkata, "Syukurlah kalau kau asuh cucuku ini dengan baik." Wonomerto menggeleng, "Bukan aku, tapi tuan berdua ini." Ki Ageng Suro Dipoyono mandangi Maiso Jenar dan Kebo Kanegoro dengan mata yang berkilat-kilat, katanya, "Tuan ternyata luar biasa. Cucuku benar-benar telah menjelma menjadi murid dari cabang perguruan pengging yang perkasa. Ketika aku melihat caranya bertempur dengan tombak pendeknya, segera aku teringat kepada sahabatku Ki Ageng Pengging Sepuh. Namun karena sahabatku itu telah tiada lagi, maka aku yakin bahwa enggerlah yang menjadi saluran ilmu itu." Maiso Jenar mengangguk sambil menjawab, "Sekedar untuk memenuhi permintaan Kakang Gajah Soro, supaya Aryo Saloko mempunyai bakat bekal buat masa depannya." Ki Ageng Suro Dipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada Lembu Soro ia berkata, "Lembu Soro, kenapa tidak kau persilahkan tamu-tamumu itu naik ke pendopo?" Lembu Soro menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Karena itu dengan berat hati dipersilahkan tamu-tamunya untuk naik. Ketika para tamu bersama-sama dengan Ki Ageng Suro Dipoyono dan Ki Ageng Lembu Soro naik ke pendopo, Sawung Sariti menggigit bibirnya. Ia tidak ikut serta dengan mereka, tetapi segera masuk rumahnya dengan wajah tegang. Wulungan serta anak buahnya pun menjadi seperti orang tersadar dari mimpi. Pertempuran itu bagi mereka merupakan suatu pertunjukan yang mengagumkan. Dua anak yang masih semuda itu telah dapat menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Yang seorang adalah murid Ki Ageng Suro Dipoyono selain cucunya. Karena itu wajar bahwa anak muda itu menjadi perkasa, berbisik Wulungan kepada anak buahnya. Namun yang seorang itu pun sangat mengagumkan. Siapakah gurunya itu? "Maiso Jenar," jawab salah seorang anak buahnya. "Aku sudah tahu," bentak Wulungan, namun perlahan-lahan pula. "Tapi maksudku, siapakah Maiso Jenar itu? Menurut dugaanku serta menurut cerita yang aku dengar, Maiso Jenar memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun ia tidak lebih daripada Suro Dipoyono sendiri. Lalu bagaimana mungkin muridnya menyamai murid Suro Dipoyono yang sakti itu?" Anak buahnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Pemimpinnya menjadi heran oleh kenyataan itu, apalagi mereka. Di pendopo, Suro Dipoyono segera mempersilahkan tamunya untuk duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Dengan ramah ia menemui mereka seperti ia menemui sahabat lama yang telah lama berpisah. Apalagi kepada Aryo Saloko, betapa rindu seorang kakek terhadap cucunya. Seperti juga betapa rindu Aryo kepada kakeknya.
Dengan memandangi tubuh Aryo seperti tak akan pernah puas, Suro Dipoyono berkata, "Tubuhmu mekar seperti lalang di musim hujan, Aryo. Meskipun di wajahmu tersirat betapa keras derita yang kau alami selama ini, namun demikian kau menjadi batu karang yang kokoh kuat, tak hanyut oleh banjir yang bagaimanapun besarnya, tak goyah oleh angin yang bagaimanapun kencangnya." Aryo menundukkan wajahnya. Ia menjadi terharu kembali mendengar pujian itu, seperti anak-anak yang terjatuh dan ditanyakan kepadanya, "Apakah kau terjatuh, sayang?" Lembu Suro menjadi tidak senang mendengar pujian itu. Sebagai seorang yang selalu membanggakan diri serta putra satu-satunya Sawung Sariti, maka baginya pujian itu sangat menyakitkan hatinya. Karena itu tiba-tiba ia minta diri kepada ayahnya untuk sesuatu keperluan di belakang. Suro Dipoyono mengerti perasaan putra bungsunya itu, karena itu tidak melarangnya. Sepeninggal Lembu Suro, Maiso Jenar merasa lebih bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Sebab dengan demikian ia dapat mengatakan apa saja yang tersimpan dalam hatinya di dalam hati muridnya. "Ki Ageng," berkata Maiso Jenar kemudian, "aku telah mencoba memenuhi perintah Ki Ageng membawa Aryo Saloko kemari. Mudah-mudahan Ki Ageng dapat menerima baktinya. Selain suatu kemungkinan yang baik bagi masa depannya dan bagi rakyatnya, tapi aku menyesal bahwa kehadirannya telah ditandai oleh suatu perkelahian yang sama sekali tak dikehendakinya. Namun itu sama sekali bukan salahnya." Suro Dipoyono mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Aku tahu, Anggir, memang Aryo Saloko tidak dapat dipersalahkan kalau ia terpaksa turun dari kudanya dan langsung terlibat dalam perkelahian itu. Bagi anak muda yang pernah aku alami pula, darahnya tak sedingin darah orang tua-tua ini." Maiso Jenar mengangkat wajahnya, sautnya, "Jadi Ki Ageng melihat sejak awal kejadian itu?" "Ya," jawab Ki Ageng Suro Dipoyono, "aku melihat sejak semula dari antara laskar Lembu Suro, tapi sengaja aku membiarkan mereka bertempur, sebab tiba-tiba timbullah keinginanku untuk mengetahui sampai di mana kemampuan Aryo Saloko. Sudah sekian lama anak itu meninggalkan aku dan sekarang ia di hadapan pada suatu tugas yang berat yang mungkin harus dihadapi dengan tenaganya. Sekarang Ki Ageng telah melihatnya," kata Maiso Jenar. "Aku telah melihatnya dan aku kagum atas apa yang aku lihat." Ki Ageng Suro Dipoyono meneruskan, "Seperti pernah aku katakan kepada Anggir beberapa saat yang lalu, bahwa aku harus menjadikan Lembu Suro dan Sawung Sariti benteng pertahanan terakhir atas Banyu Biru dan Pamingit sepeninggal Gajah Suro. Aku tak mempunyai pilihan lain, sebab orang-orang dari golongan hitam selalu mengarahkan matanya ke daerah kami yang sangat kami cintai ini. Dengan sekuat tenaga, aku telah berhasil memisahkannya dari antara mereka. Dari pergaulan yang menyedihkan, aku asah mereka pagi dan sore, siang dan malam, dan aku berbangga atas hasilnya. Meskipun secara batin belum memenuhi tuntutan hatiku, sayang bahwa selama itu aku tidak sempat menemukan Aryo Saloko. Pernah aku meninggalkan Banyu Biru untuk mencari cucuku itu, namun aku tak berhasil menemukan. Sedang daerah ini tak dapat aku tinggalkan terlalu lama. Karena itu aku pun segera kembali sebelum berhasil. Mongso kasongo tahun yang lewat, aku pernah menyusur pantai utara. Aku pernah menemukan jejaknya, tapi kemudian lenyap kembali. Mongso kesongo tahun lampau, Maiso Jenar mengulangi kata-kata itu. Di dalam hatinya seperti juga Kebuka Nigoro dan Aryo Saloko sendiri. Masa itu adalah masa pembajaan yang maha berat, di mana ia terpaksa bersembunyi di atas bukit Karang Tumoritis, di bawah sejuknya rumpun-rumpun bambu yang bersih di padepokan Panembahan Ismoyo. Aku terlalu tergesa-gesa, Ki Ageng Suro Dipoyono meneruskan, karena aku tidak sampai hati meninggalkan Banyu Biru seperti kataku tadi. Apalagi pada saat terakhir
Sekejap pun aku tak berani. Namun suatu keyakinan telah tertanam di dalam hatiku bahwa cucuku Aryo Saloka masih selamat. Orang itu berhenti sejenak, ia menarik napas dalam-dalam, lalu sambungnya. Tapi aku belum tahu apakah yang telah didapat anak itu selama perjalanannya di bawah asuhan Anggir Maesodinar. Tiba-tiba aku menyaksikan sesuatu yang sama sekali membuat hatiku mongkok. Aryo Saloka telah menjadi anak muda yang luar biasa. Aryo Saloka menundukkan wajahnya. Ia berbangga bukan karena ia merasa dirinya perkasa, tapi ia berbangga karena yangnya merasa bangga kepadanya. Dalam pada itu terdengar Maesodinar berkata, semuanya adalah karena pangestu Ki Ageng serta karena darah yang mengalir dalam tubuh anak itu. Apa yang aku lakukan hanyalah sekedar memberinya petunjuk-petunjuk. Ki Ageng Surodipoyono mengangguk-angguk sambil tersenyum. Namun dalam hatinya tersiratlah perasaan kagum dan heran. Maesodinar ternyata mampu berbuat di luar dugaannya pula. Kalau ia menjadikan Aryo Saloka sedemikian mengagumkan, bagaimana dengan Maesodinar itu sendiri? Pada saat ia berpisah dengan Maesodinar beberapa tahun lampau, Maesodinar baru berada dalam tingkatan yang sejajar dengan Gajah Soro. Apakah yang sudah dicapai selama ini? Dan gurunya sudah lama tidak dapat memberinya tuntunan sejak Ki Ageng Pengging Sepuh itu meninggal dunia. Ki Ageng Surodipoyono mengangkat mukanya mendengar Maesodinar berkata, barangkali Ki Ageng telah mengetahui maksud kedatangan kami. Karena itu kami serahkan persoalan kami pada kebijaksanaan Ki Ageng. Bukankah maksud kami telah kami kemukakan pada hari kedatangan kami yang pertama? Ya, jawab Ki Ageng. Aku sudah mengetahuinya dan aku menjadi berdebar-debar karenanya. Mudah-mudahan Ki Ageng dapat menemukan kebijaksanaan, sahut Maesodinar. Bagi kami pertumpahan darah harus dihindari sejauh-jauh mungkin. Aku sependapat, jawab Ki Ageng pula. Namun apakah yang dapat aku lakukan adalah suatu ikhtiar. Aku sudah mencoba perlahan-lahan untuk mengubah pendirian Lembu Soro. Adakah Ki Ageng berhasil? Tanya Maesodinar. Belum. Ia masih tetap pada pendiriannya, jawab Ki Ageng Surodipoyono. Aku belum berani memaksanya sebab ia akan dapat terjerumus ke dalam lingkaran hitam atau usaha yang lain. Meskipun aku tahu bahwa pertentangan antara Lembu Soro dengan golongan hitam itu pun tak akan dapat dihindari pula. Aku kira kemungkinan itu kecil, Ki Ageng, sahut Maesodinar. Bukankah golongan hitam telah mulai bertindak sendiri? Bahkan mereka telah mencoba untuk memaksa Lembu Soro menyerahkan keris Nyai Nogososro dan Kiai Sabu Inten yang mereka duga berada di Banyu Biru atau Pamingit. Anggir benar, jawab Ki Ageng Surodipoyono. Tetapi Anggir belum mendengar perkembangan yang terakhir. Sejak Lembu Soro terpaksa berdiri, ia telah membuat hubungan baru dengan para bangsawan yang tidak puas atas pemerintahan Demak. Bukankah di Demak ada golongan yang merasa dirinya tersingkirkan oleh Sultan? Sekar Sidolepen, tanya Maesodinar terkejut. Ya, dengan para emban dari Aryo Penangsang, jawab Ki Ageng Surodipoyono. Sudah berapa jauhnya hubungan mereka? Tanya Maesodinar pula dengan cemas. Ki Ageng Surodipoyono diam sejenak, nampaklah alisnya berkerut. Untunglah, jawabnya. Belum terlalu jauh, karena itu aku tidak akan mendesaknya lebih dalam lagi. Maesodinar pun menjadi tertegun. Diam, persoalan ini menjadi bertambah rumit. Memang dengan tersisihnya Aryo Penangsang, Demak telah menyimpan sebuah persoalan yang mungkin akan meledak pada suatu saat. Tapi Maesodinar yakin selama Sultan Trenggono masih memegang pimpinan pemerintahan, perpecahan itu akan dapat dibatasi. Tapi bagaimanakah kemudian? Yang dihadapi Maesodinar sekarang adalah persoalan Banyu Biru. Di perbatasan kota ini telah berbaris dalam kesiagaan tempur Laskar Aryo Saloka.
Mereka menunggu sampai tengah malam atau sampai mereka melihat tanda panah api naik ke udara, sehingga dengan demikian waktu mereka tidak terlalu banyak. Ki Ageng, kata Maiso Jenar, laskar Arya Saloka telah siap di perbatasan. Mereka menunggu keputusan sebelum tengah malam. Sekali lagi wajah Ki Ageng Suro Dipoyono berkerut-kerut. Nampaklah betapa suram hati orang tua itu. Pada saat yang sempit, ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Berilah aku waktu sampai besok, jawabnya. Sayang Ki Ageng, jawab Maiso Jenar. Kalau tengah malam ini Aryo tidak datang kembali, mereka akan bergerak. Orang tua itu menarik napas panjang, tapi ia belum menjawab. Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Wonomerto dan Arya Saloka kemudian menjadi iba melihat orang tua itu menghadapi persoalan yang hampir tak terpecahkan. Tapi apakah yang dapat dilakukannya? Anggir, tiba-tiba orang tua itu berkata, marilah kita usahakan agar tidak-tidaknya pertempuran tidak berkobar besok pagi. Maiso Jenar tidak segera menjawab. Baginya sendiri, usaha ini adalah usaha yang paling baik. Bahkan kalau mungkin untuk seterusnya, tetapi bagaimana? Persoalannya akan menjadi sederhana kalau Lembu Suro dapat menarik diri dan menyerahkan tanah ini. Orang tua itu meneruskan, dan aku akan mengusahakannya, tetapi tidak sekarang, di mana ia baru saja dibakar oleh kemarahan melihat anaknya tak dapat menguasai lawannya. Ya berhenti sejenak. Berilah aku waktu, biarlah 1 atau 2 orang pengikutmu itu kembali ke pasukanmu. Ki Ageng Suro Dipoyono berkata kepada Aryo, biarlah ia membawa perintah darimu supaya laskarmu menunggu sampai besok. Apakah ia dapat melewati laskar Paman Lembu Suro? Tanya Aryo yang agaknya ingin memenuhi permintaan kakeknya. Maiso Jenar menjadi agak berlega hati mendengar pertanyaan itu. Mudah-mudahan Aryo sempat menahan dirinya sehari atau 2 hari. Kalau anak itu yang memerintahkan, ia mengharap laskarnya akan mentaatinya. Ia akan diantar oleh orang-orang pamanmu, jawab Suro Dipoyono. Arya Saloka memandang wajah Maiso Jenar minta pertimbangan, maka berkatalah Maiso Jenar, tidakkah laskar Lembu Suro akan mendahului besok pagi? Aku akan mencoba untuk mencegahnya, tidak-tidaknya menunda sampai lusa, jawab orang tua itu. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian kepada Arya Saloka ia berkata, Aryo, kau dapat merintahkan 2 orangmu kembali. Eyangmu akan menyelamatkan perjalanannya. Terserahlah kepada paman, jawab Arya Saloka. Maiso Jenar menarik napas, timbullah kembali harapannya untuk menyelesaikan setiap persoalan tanpa pertumpahan darah. Maka ia pun kemudian berkata, kalau kau sependapat Aryo, kau dapat minta selerotan, tulislah perintah itu. Aryo melaksanakan nasihat gurunya. Dari kakeknya ia mendapat selerotan yang kemudian ditulisnya perintahnya. Singkat namun jelas. Tunggu aku kembali, jangan bergerak sendiri-sendiri sebelum ada perintahku. Aku akan berada di antara kalian sebelum tengah hari besok. Teruskan perintah ini ke sayap pasukan. Laskar Pamingit tak akan bergerak besok. Sebelum Aryo memerintahkan 2 orangnya yang semula membawa obor untuk kembali ke induk pasukan, Ki Ageng Suro Dipoyono manggil Lembu Suro duduk di antara mereka. Dengan nada seorang ayah ia berkata, Lembu Suro, aku minta orangmu untuk mengantarkan orang Arya Saloka kembali ke pasukannya dengan membawa pesan dari kemenakanmu ini. Lembu Suro memandangi ayahnya dengan tegang. Apakah pesan itu? Terdengarlah ia bertanya. Ki Ageng Suro Dipoyono tidak menjawab. Ia minta Aryo menunjukkan pesannya yang kemudian dibaca oleh Lembu Suro dengan dahi yang berkerut. Mula-mula ia ingin menolak permintaan ayahnya itu, namun tiba-tiba mendapat pikiran lain. Apakah maksud penundaan itu? Ia mencoba menegaskan. Aku minta kepadanya, jawab ayahnya. Sebab ada yang ingin aku bicarakan dengan kau dan cucu Arya Saloka. Tak ada yang dapat dibicarakan, potong Lembu Suro. Ada, sahut ayahnya singkat.
Tidak ada persoalan, ulang Lembu Suro. Ada, kembali ayahnya menyaut. Lembu Suro berdiam, ia mengumpat di dalam hati. Adakah ayahnya akan memaksakan pendapatnya kepadanya? Ia tidak akan pedulikan itu, ia mempunyai pasukan yang cukup banyak. Meskipun seandainya di dalam laskar Arya Saloka terdapat orang-orang yang sakti, namun jumlah laskar dalam setiap pertempuran akan turut serta mengambil peranan. Dalam penilaiannya, di dalam laskar Arya Saloka tidak ada seorang pun yang harus disegani. Maesa Jenar, Woromerto, dan orang-orang yang datang bersama Maesa Jenar adalah orang yang sama sekali tidak menakutkan. Meskipun menurut laporan ada orang yang pernah mempertunjukkan kesaktian pada saat ia melindungi bantaran. Namun Lembu Suro tidak cemas menghadapinya. Meskipun demikian, apabila ayahnya tidak berkenan di hatinya atas tindakannya itu, maka yang terbaik adalah memperkuat pasukannya, memperbesar jumlah orang-orangnya, karena itu waktu yang sehari yang diperlukan oleh ayahnya itu akan menguntungkannya pula. Malam nanti ia dapat memerintahkan orangnya kembali ke Pamingit. Ia harus kembali dengan segenap laskar cadangan dan laskar remaja. Dengan demikian ia mengharap bahwa ia akan berhasil memusnahkan Arya Saloka.